Halo semuanya, selamat bertemu dengan saya di Momen Trend. Ya, pada kesempatan kali ini saya tuh mau sharing lah ya, tentang gimana sih membangun trading system yang konsisten, yang bisa kita gunakan di segala kondisi. Ya, oke. Nah untuk teman-teman yang belum kenal Momen Trend, ya, ini sistem yang saya bangun, ya, yang kurang lebih eh, mampu mencakup semua kondisi ya dalam market yang ada. Momen tren itu sebetulnya perpaduan antara momentum dan tren, gitu ya, dan trending lah boleh kamu dibilang. Jadi sistem ini ya melihat tren yang sedang berlangsung dan momentumnya bagaimana. Oke, nanti kita lihat detailnya seperti apa. Ya, jadi ini logo atau konsep dari Momen Trend, Consistent Trading System for All Purposes. Ya, atau dalam bahasa Indonesianya ya ini, trading system yang konsisten untuk semua pendekatan atau semua cara. Kayak apa sih maksudnya? Yuk kita bongkar. Nah, motonya kan seperti ini, trading system yang konsisten. Ya, dan untuk semua pendekatan atau untuk semua cara. Gimana nih kita bongkarnya? Nah, teman-teman tentu sudah pernah dengar kan em, berbagai macam trading system atau cara trading. Ya, ya katakan saya menyebutkan beberapa aja di sini. Ada orang yang suka scalping, ada orang yang suka swing trading, ada orang yang suka main short term, long term, macam-macam deh. Oke. Tentu semuanya sama baiknya dan sama resikonya. Artinya begini, setiap trading system mempunyai keuntungan dan resikonya masing-masing. Ya, ketika trader menggunakannya dan mengerti kekuatannya apa dan kelemahannya apa, maka trading system ini ya akan dapat digunakan dengan baik, membawakan keuntungan. Tapi kalau kita nggak ngerti keuntungan apa, kekuatannya dan kelemahannya, nah bisa jadi performanya tidak konsisten. Oke, nah nanti saya akan kasih tahu nih bagaimana Momen Trend memberikan satu sistem yang konsisten, ya, yang nggak penting mau dibilang scalping kayak swing trading kayak short term trading kayak long term trading kayak semuanya caranya sama. Ya, kita lihat ntar. Nah, sistem ini atau ketika kita membangun satu sistem, kita pengennya sistem ini berfungsi di semua market, ya. Oke. Nah, khususnya untuk Momen Trend, ya, Momen Trend ini memang berguna atau dapat digunakan di segala macam medan. Mau dipakai untuk trading saham, bisa forex, futures, option, crypto, ya, semuanya bisa. Mau scalping saham, scalping forex, swing trading futures, swing trading option, ya kan, long term, short term crypto, terserah, semuanya bisa. Oke, ya. Nah, terus mau dipakai di time frame berapa? 15 menit, 1 jam, 4 jam, 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, 1 menit. Oke, 5 detik bisa semuanya. Oke. Nah, teman-teman nanti perhatikan ya, tentu banyak sistem yang ada di luar yang sudah ngeset ini untuk 15 menit begini. Ya, 4 jam begini, 1 minggu begini. Oke. Ya, kembali semuanya bisa membawakan keuntungan kalau kita mengerti cara menggunakannya ya. Oke. Nah, tapi dengan Momen Trend nanti teman-teman akan melihat bagaimana sistemnya tetap sama, cara membacanya tetap konsisten ya, dan dapat digunakan di berbagai time frame. Oke. Dan kenapa demikian? Kenapa sistem Momen Trend ini dibangun bisa dipakai untuk semuanya? Karena pada dasarnya pergerakan harga itu ya bentuknya kan cuma gini, uptrend naik atau turun, downtrend atau sideways. Uptrend, downtrend, sideways. Lalu
paling ada tambahan bagaimana nih energinya, kekuatan uptrendnya kuat nggak, kekuatan downtrendnya kuat nggak, gitu kan. Kapan nih sideway mulai nambah kekuatan, gitu kan, kurang lebih gitu. Nah, momen trend itu dibangun pada dasarnya untuk membaca ini semua, ya, uptrend, downtrend, sideway, dan energinya kemana, sehingga mau dipakai dimanapun, ke dalam kondisi apapun, cara penggunaannya tetap sama. Yuk, sekarang saya akan tunjukkan pemetaannya, ya. Jadi dalam video kali ini saya akan kasih lihat fitur-fiturnya kayak apa, ya. Jadi fitur-fitur ini yang monggo silahkan teman-teman bisa apa ya, kalau mau dijadikan reference silahkan, atau mau dijadikan catatan silahkan, ya, sehingga bisa dilihat teman-teman kurangnya di mana gitu, ya. Oke, nah yuk satu-satu, ya. Nah, nomor satu, fiturnya apa sih yang kita punya dari momen trend, atau cara berpikirnya gimana? Pertama, kita menganalisa tren, ya. Tentu ada tren utama, ada tren koreksi, ya. Nah, di dalam momen trend nanti itu ya kita menggunakan bar color. Artinya apa? Candlesticknya kita rubah warnanya, ya, sehingga kita tahu oh ini tren utamanya, ini tren koreksinya, ya. Kemudian kita bisa tahu nih pergerakan harga ini sekarang sedang trending apa sideway, ya. Nanti untuk lebih jelasnya kita melihat di trend strength meter misalnya. Ini satu custom indikator yang dibangun untuk intinya membaca kekuatannya, ya. Oke. Nah, saya akan memecah ini di sini kita ada 9 fitur nanti, ya. Oke, ketimbang saya taruh ke satu video yang panjang, kelihatan nanti akan berat ya buat teman-teman. Mendingan saya sekarang di video ini saya akan kasih lihat 9 fiturnya. Lalu saya akan kasih lihat penampakan momen trennya. Lalu selanjutnya saya akan bikin satu video per satu fitur. Ya, dengan begitu teman-teman nanti lebih ringan ngikutinnya. Oke. Ya, ini adalah fitur pertama. Kita harus tahu trennya gimana, cara membaca trennya bagaimana. Oke. Lalu yang kedua, kalau sudah tahu tren, maka ya kita harus bisa melihat nih, harus punya indikasi kapan tren yang sedang berjalan tuh akan pullback atau kembali balik atau sedang koreksi. Koreksinya sampai mana? Nah, nanti di momen trading system ini ya kita menggunakan Cloudline, ya. Ini tujuannya untuk memperkirakan area pullback. Oke, teman-teman scalper ya senang di sini nih, kurang lebih sama pendekatannya, ya. Kita lihat nanti di belakang. Lalu ketiga, kita juga membuat trading signal dan alert, ya. Ada 3 signal dan alert yang dibangun. Oke, satu adalah berdasarkan trend indikator, ya, atau teman-teman biasanya dengar tentang trend following. Oke, lalu kedua tentang momentum indikator, ya. Momentum ini konsepnya kan tentang mencari top dan bottom, oke, puncak dan lembah dari pergerakan harga, atau mencari penguatan, oke, tren dan pelemahan tren, gitu ya, kurang lebih gitu. Sehingga biasanya pemain-pemain reversal, oke, atau misalnya bottom fishing, ya dia senang main momentum, oke, karena timingnya lebih cakep ketimbang trend indicator. Tapi ingat, trend indicator itu powerful karena keuntungan didapat dari dari adanya tren. Karena dengan adanya tren maka ada selisih harga. Oke, ya. Dan yang ketiga, kita juga menyiapkan volume indikator signal, ya, untuk mengukur market participation. Oke. Ya, jadi secara umum teman-teman mungkin udah ngerti banyak indikator, ya, mungkin ada ratusan. Saya pun punya custom indikator terlalu banyak tuh, ya. Nah, pada dasarnya kalau kita kategorikan, buat saya
Ya, indikator itu cuma begini doang, ada tren, ya, dia membaca tren, dan ada momentum, ya, membaca kekuatan tren yang berlangsung, oke, dan ada volume, membaca market participation. Kurang lebih paling nggak 3 itu. Tentu nanti ada misalnya kalau teman-teman bandarmologi ada lagi informasi yang ditambahkan, ya kan, sekuritasnya mana gitu kan misalnya, dan seterusnya. Oke, tapi ini adalah basic informasi yang kita dapatkan, yaitu harga dan volume, ya. Nah, fitur keempat adalah konsep multi time frame, ya. Jadi di trend indikator dan momentum indikator ini, ya, kita menyediakan dua outlook, ya, ceritanya gitulah, ya, yang short dan mid gitu. Jadi di trend indikator nanti, ya, kalian akan lihat ada short term trend sama mid term trend. Oke, nanti aku jelasin pas kita lihat di snapshotnya. Oke, dan di momentum ada yang ranging dan trending. Ranging itu artinya kalau market lagi bergerak sideways sempit, nah itu dia asik tuh pakai ranging momentum. Ya, kalau dia bergeraknya sedikit lebar, jadi kayak tren, kayak lagi trending tapi trennya nggak kuat, sedikit weak gitu ya, maka kita bisa pakai trending momentum. Oke, jadi sebetulnya dengan melihat satu chart, kita bisa ngelihat dua time frame yang berbeda, ya. Teman-teman yang suka main scalping atau teman-teman yang suka mencari misalnya gini, saya kapan lagi bisa masuk, nah disinilah gunanya kita harus pakai dua time frame berbeda paling enggak, untuk melihat, ya, kapan satu koreksi itu, ya, merupakan koreksi yang normal sebelum dia lanjut ke tren sebelumnya atau dia mau balik ke arah. Nah, itu kuncinya ntar, ya. Selanjutnya, setelah kita udah tahu trennya, kita udah punya pullback patternnya, kita udah punya sinyal, alert. Alert tadi belum aku ceritain ya. Yang alert itu nanti fitur dari trading view. Jadi momen trend ini dibangun di trading view, ya, jadi ada alertnya. Aku bisa ngeluarin alert buy sell-nya langsung gitu ya. Terus sudah melihat multi time frame, ya. Satu lagi yang kita perlukan adalah stop loss. Nah, stop loss ini adalah satu kunci yang harus dimiliki traders, ya, untuk memastikan performa portfolionya itu nggak terlalu yoyo, naik turun gitu ya. Oke, nah ini sangat bagus sekali, jangan sampai kerugian terlalu besar atau istilahnya drawdown-nya terlalu besar, oke. Sehingga pergerakan performa portfolio kita turun naik gitu ya. Nah, untuk stop loss, ya, di momen trend kita punya dua setup. Satu berdasarkan referensi high dan low sebelumnya, dan satu lagi berdasarkan volatilitas. Teman-teman yang udah canggih-canggih biasanya senang volatilitas. Kalau saya senangnya yang high dan low. Kenapa? Karena sederhana sekali. Saya nggak perlu mikirnya gampang, begitu ngeliat candlenya langsung tahu, oh ini next levelnya di sini. Kalau volatilitas kan harus dihitung berdasarkan volatilitas. Itu sedikit PR, ya. Nah, stop loss sudah tersedia di momen trend trading system, ya, sehingga performa kita memungkinkan let the profit run, ya kan, and cut your loss short, gitulah ceritanya. Kalau profit tuh bisa panjang, ya kan, biarin. Kalau loss harus kita segera potong. Oke. Nah, selanjutnya tentu teman-teman juga belajar atau mengenal adanya support dan resistance, supply dan demand. Oke, fine, no problem. Oke, nah di momen trend ini kita lebih menambahkannya sebagai level penting, gitu ya. Kenapa level penting? Ketimbang support, resistance, supply, demand, aku sukanya level penting karena artinya di situ adalah level penting di mana satu candle mempunyai mempunyai volume yang cukup besar, ya, sehingga candle itu menjadi
menjadi candle yang penting karena dalam volume yang besar kemungkinan pemain besar ada di situ. Nah, jadi range di candle itu adalah range yang akan dipantau pemain besar. Nah, kita sudah tahu pergerakan harga ya akan dipengaruhi oleh pemain besar, bukan pemain kecil. Ya, nah itulah cara kita nanti di momen trend kita sudah menentukan cara untuk menentukan level-level penting ini. Nah, kita ada 3 cara, ada golden momentum, pakai volume dan TSM, trend strength meter, dan price band. Price band ini updated fitur, jadi dia udah otomatis. Terus terang nanti nggak perlu tarik garis lagi, gitu. Dia udah available automatic gitu, keren banget, ya. Oke. Ya, teman-teman support resistance pasti sudah ngerti, ya. Biasanya ini nggak pernah ketinggalan karena ini adalah basic dari sebuah trading system, ya. Good. Nah, selanjutnya adalah breakout system. Oke, ibaratnya kayak gini deh. Ada support resistance yang horizontal, bisa juga dibikin support resistance yang miring misalnya. Oke, nah di sini kita bisa breakout terhadap support resistance yang miring. Contohnya menggunakan midterm trend. Nanti aku kasih lihat ya lebih detail. Terus nanti aku juga akan ngasih lihat bagaimana sih menggunakan breakout system atau mengidentifikasikan suatu breakout dari sebuah trend ya menggunakan TSM dan golden momentum. Ya, dengan adanya breakout system ini kita jadi kayak jadi nggak ketinggalan gitu. Jadi sebuah tren yang berjalan ya bisa keluar sinyalnya dulu, terus kita siap-siap ya, lalu terjadi breakout. Wah, cakep kan? Oke. Ya, dari situ udah enak tuh, kita nambah posisi juga lebih berani gitu ya. Enak ya. Nah, ini adalah typical technical analysis yang biasanya kita gunakan untuk membangun satu trading system. Nah, fitur yang selanjutnya adalah di momen trading system ini adalah, kita memasukkan juga fundamental data atau fundamental analysis, ya. Nah, kita membangun PBV band, ya. PBV ini price book value, ya, ada PE band juga, dan kita juga punya earning surprise. Nah, ya, PBV band sama PE band ini, ya, itu akan memberikan referensi gitu loh. Harga-harga kita, ya, akan lari-lari kemana gitu. Ya, ini kurang lebih sebetulnya PV band sama PE band itu kayak support resistance sebetulnya ya. Oke, nah ini ada price band juga sini kan. Ya, lalu yang menarik adalah earning surprise. Jadi earning surprise itu gimana? Earning surprise itu sebelum laporan keuangan keluar, ya, analis biasanya memberikan prediksi nanti earningnya akan begini gitu kan. Nah, pas laporannya keluar, dicek dia sesuai nggak dengan estimasi analis gitu. Kalau sesuai, ya berartinya ya udah normal gitu loh, nggak ada kejutan. Tapi misalnya estimasi analis ya earningnya 10, yang keluar ternyata 20. Wah, itu kan positive surprise. Maka kita punya satu justification ya untuk ekspektasi nih. Wah, ini berarti positif impact ke price gitu loh. Atau sebaliknya ya menjadi negatif impact. Nah, di momen trend ini tersedia. Oke, jadi kita dengan sederhana, dengan easy gitu ya, ngelihat technical analysis dan fundamental reference. Juga sebetulnya saya lupa masukin, kita juga punya fundamental table di sini ya. Fundamental table ini isinya ya kurang lebih kriteria data-data laporan keuangan, sehingga teman-teman itu bisa dengan cepat menentukan ini bisnisnya oke nggak gitu loh. Karena di tabel itu nanti akan di color code. Kalau hijau berarti bagus, merah berarti jelek, kalau hitam berarti nggak dimasukkan penilaian. Kenapa nggak dimasukkan penilaian? Karena
mungkin ada banyak referensi yang bisa kita ambil gitu loh ya. Jadi aku dalam kondisi-kondisi seperti itu aku nggak memberikan penilaian ya. Intinya oke, di momen trading system ini TA-nya tercover dengan baik ya. Sekarang sudah mulai masuk memberikan referensi fundamental ya. Jadi dalam satu chart teman-teman udah bisa ngelihat dua-duanya, enak kan ya. Nah, kalau teman-teman nggak pernah pakai fundamental ya, biasanya main di technical ya, mungkin saatnya belajar fundamental ya. Kenapa? Karena dengan mengkolaborasikan fundamental kita berani menentukan kapan saya masuk besar apa masuk kecil ya, itu di fundamental. Oke. Nah, sekarang TA-nya sudah, technical analysisnya sudah, bagian fundamental sudah tercover. Lalu apalagi yang kurang? Apalagi yang harus kita punya? Nah, ini dia. Kita kalau bisa punya screening system gimana? Nah, di momen trend tersedia screening system berdasarkan ya semua TA fitur ini ya, berdasarkan trading signal ini. Oke? Ya. Lalu kita bisa bangun watchlist ya dengan cepat. Oke, dan watchlist ini bisa juga kita pantau, kita tampilkan di dalam table. Jadi ketika kita punya 5 saham yang dipantau misalnya, kita tinggal buka satu chart, oke, dan 4 saham yang lain kelihatan dengan semua sinyal yang ada gitu ditampilkan. Nah, enak kan? Jadi 5-5-nya kelihatan. Oke. Ya, terus kita juga menyediakan trading dashboard. Trading dashboard ini apa? Trading dashboard ini kayak ibaratnya menunjukkan semua trading signal yang ada di time frame yang berbeda. Jadi nanti teman-teman bisa ngelihat ya, di pojok kanan biasanya saya taruh itu mulai dari 15 menit ya dan seterusnya sampai weekly ya. Trend indikatornya kayak apa ya, hijau apa merah, naik apa turun gitu kan, keren deh pokoknya ya. Jadi kita udah nggak perlu ngelihat 2, 3, 4 chart gitu loh yang berbeda time frame. Dengan satu time frame kita sudah melihat time frame berbeda. Nah ini saya share ke teman-teman, silahkan teman-teman lihat ya pemetaan trading system itu kayak apa ya, teman-teman bisa ngambil idenya seperti ini ya. Yuk sekarang kita akan saya kasih lihat secara quick momen trend itu kayak apa sih kelihatannya. Oke ya, bentar ya. Nah yuk sekarang kita lihat bagaimana momen trend tampak dalam trading view ya. Setupnya emang saya set di trading view teman-teman. Oke. Nah ini chart normal. Oke. Lalu saya akan masukkan momen trend nih. Nah ini momen trend langsung rame ya. Oke. Nanti teman-teman bisa klik di sini setting ya. Nih lihat di sini nih ada apa aja. Di sini ada trend line ya. Oke, ada trend trading signal ya. Trend trading signal ini ada dua nih, ada short term, mid term ya, multi time frame. Oke. Jadi teman-teman bisa langsung melihat 2 time frame di sini nanti di dalam satu ini. Oke. Lalu ada volume trading, ada momentum trading. Nih stop loss tersedia 2 nih, satu berdasarkan high low, nih stop loss nih, tuh yang hitam-hitam. Oke. Atau berdasarkan volatilitas, terserah. Informasi tersedia semuanya di sini. Oke. Terus kita juga menyiapkan price band tuh di sini. Oh, price bandnya belum aku klik ya. Contoh nih. Oke, berdasarkan PBV. Oke, klik OK. Nah, tuh. Ini adalah tuh di sini ada tuh. Oke. PBV. Rata-rata PBV-nya katakanlah 1 tahun terakhir ini di 391. Nah, dia di mana sekarang? Oke. Ya, ini kelihatannya range-nya nggak apa, yang semakin ke bawah semakin gede ya, karena ini logaritmik. Jadi kalau aku hilangin logaritmiknya tuh sama persis ya. Oke. Nah, tuh dari sini udah kelihatan enak kita bisa
mempunyai referensi, panduan, fundamental, dan teknikal secara bersamaan. Ya, balik lagi ke fitur. Apa lagi nih? Nah, terus ini ada fundamental table nih, tablenya ini nih. Ya, tuh lihat udah ada warna yang hijau-hijau, berarti bagus semuanya. Merah berarti kurang bagus. Bukan kurang bagus sih. Di bawah angka yang kita inginkan lah, cerita gitu. Nanti ada keterangan di sini. Ya. Terus di sini ada book value. Tuh, teman-teman klik book value. Ya, nanti dia bisa keluar. Nah, ini book value-nya dia nih. Tuh. Nah, jadi teman-teman juga udah bisa punya referensi book value-nya di mana ya, gitu ya. Oke. Ya, itu fitur-fitur yang semuanya tersedia di sini. Ya. Ya, nanti detail-detailnya ya kita buat terpisah per satu fitur satu video biar gampang ya, dan biar menyeluruh penjelasannya buat teman-teman. Ini sekarang saya cuma kasih lihat tampilannya. Oke, biar nggak rame saya hapus dulu sini. Ini saya tutup. Nah, ini ya. Lalu gimana dengan screening? Oke, screening. Nah, ini screening ya. Nah, screening kita punya table ya, kita bisa masukin 21 saham di sini ya. Jadi teman-teman sebetulnya bisa taruh 3 table kayak begini ya. Jadi ntar teman-teman tinggal kerja pertama yang harus teman-teman lakukan adalah teman-teman tinggal ngeklik ini tuh, nanti tinggal isi mau apa ya gitu, lalu di save. Kalau dari save kan dia akan ke save di sini, jadi ntar udah tinggal screening gitu ya. Nah, ini sebentar biar kelihatan lebih jelas, saya geser ke tengah. Kalau ini ketutupan di sini. Oke. Nah, tuh ya di sini ada nih short term trend, mid term trend, yang volumenya, ini yang momentum ranging, momentum trending. Ya. Ini angka-angka ini kayak apa nantilah kita lihat ya. Saya cuma mau ngasih lihat dulu nih fiturnya gimana. Oke. Ya, dari sini nanti kita bisa milih watchlist-nya. Oke, masukin saham-saham yang bagus yang akan kita pantau. Oke, nah nanti kalau udah kita punya watchlist, ya kita bisa tampilkan di sini. Nah, watchlistnya di sini. Katakan teman-teman main 10 nih atau 5 deh. Nih, contoh aja. Misalnya ini saya cuma contohin aja ya. Nah, misalnya saham yang dipantau ini. Oke, nah kita lagi trading di selam bersih ini. Oke, nah 5 ini kan terus keluar datanya. Ya, ini tinggal digeser mau time frame berapa, dia keluar datanya terus. Lihat. Nah, tuh. Jadi ini data-data ini mengikuti time frame. Ya, asal ya. Oke. Ya. Nah, lalu kita juga menyiapkan trading dashboard. Tuh. Ya, teman-teman tentu udah sering ngelihat ada yang punya chartnya begini ngelihatnya nih. Nih, 3 gini kan. Ya kan, 5 menit atau 1 jam, 4 jam daily gitu kan ya. Oke, daripada capek-capek gitu, mendingan pakai satu setup seperti ini, tapi di sini ya sinyal-sinyalnya sudah tampak di sini untuk time frame 15 menit sampai weekly gitu. Ya, yang kecil-kecil nggak saya ini, karena kan biasa kita mainnya di tempat kecil untuk ngelihat time frame besarnya gimana. Nah, gitu ya. Ya, jadi cukup menarik ya setupnya. Oh, satu lagi ya adalah yang earning. Nih, satu lagi adalah fitur earning. Saya kasih lihat. Ya, ya di sini kita bisa kasih lihat. Nih, tuh. Tadi berapa tuh? Maaf. Ya, oke. Nah, lihat nih. Yang lain saya umpetin dulu biar nggak tubrukan. Nah, tuh lihat tuh. Oke.
Ya, ini adalah kalau hijau artinya earning actualnya di atas dari data analisa, estimasi analis. Ya, yang merah berarti di bawah. Ya, cukup menarik ya. Oke, begitu kita mau cari korelasi nih, kalau dia hijau harganya naik nggak setelah itu. Nah, kalau dia merah turun nggak setelah itu, kan lumayan. Nah, kalau di saham-saham Indonesia, ya, nih saham-saham besar ya, kita main di blue chip biar datanya bagus. Tuh, ya, menarik kan? Ya, oke, apalagi ASI. Nah, tuh lihat, ya, yang udah di atas-atas keluar merah dia balik, yang di bawah-bawah keluar hijau dia naik lagi ke atas. Ya, ini cara-cara kita memadukan technical, fundamental dan apa namanya, surprise dari artinya surprise-nya market kayak apa gitu loh. Jadi crowd itu psikologinya kita tangkap. Ya, oke, jadi itu yang bisa saya sharingkan dulu sekarang. Wih, mantap ya. Oke, yang bisa saya sharingkan dia sekarang. Oke, nanti masing-masing fitur akan saya buatkan videonya tersendiri. Ya, semoga ini semua membantu untuk teman-teman membangun trading system teman-teman. Oh ya, untuk teman-teman yang tertarik ya, misalnya mau tahu lebih banyak tentang momen trend, silakan WA saya aja. WA-nya saya taruh di deskripsi ntar ya. Oke, sip kalau gitu. Good luck, sampai ketemu di video selanjutnya.